Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Balik lagi di Labuan Bajo bareng Bocan. Kali ini Bocan akan memenuhi janji buat bikin video trip perjalanan ke Labuan Bajo, tapi ini bukan hotelnya. Kalau kemarin kita udah review banyak banget hotel di Labuan Bajo, nah ini adalah mutiaranya Labuan Bajo. Alasan kenapa orang pengen ke Labuan Bajo yang pasti bukan karena hotelnya doang, tapi karena alamnya yang luar biasa cakep. Pokoknya sepanjang video Bocan akan kasih beribu-ribu alasan yang bikin Bobers makin pengen datang kemari, dan semoga someday Bobers yang belum kesampaian kemari bisa datang dan nikmatin langsung, karena beribu-ribu nonton di YouTube atau dimanapun itu nggak ada artinya dibandingin datang satu kali, ya kan? Jadi Bobers yang belum kesampaian buat trip ke Labuan Bajo, nonton dulu video ini biar Bobers dapat informasi dan tips-tips yang bermanfaat kalau mau jalan-jalan ke Labuan Bajo. Dan sebenarnya Bocan tuh di Labuan Bajo udah sekitar 3 mingguan Bobers, tapi nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu, tapi fokus keliling hotelnya, bukan sailing di tengah lautnya. Dan untuk trip ke Hopping Islandnya itu Bocan ambil paket yang one day trip. Itu Bocan cari lewat website, terus ketemu, akhirnya whatsappan dan sempet datang ke kantornya juga, dan udah deal Bocan sewa speedboat. Speedboatnya itu harganya 6.500.000 kalau nggak pakai AC. Kalau pakai AC sekitar 7 juta. Nah, karena Bocan kan sadar fisik ya, jalannya lama terus bawa anak-anak, jadi Bocan lebih milih yang private trip karena takut nyusahin orang, takut ditungguin gitu. Jadi ya udah Bocan pilih yang private trip aja. Dan ini kita janjian di Hotel La Prima. Kebetulan hotelnya ini punya dermaga, jadi kita nggak perlu repot-repot dijemput, nggak perlu repot-repot ke pelabuhannya, tapi langsung dijemput di dermaganya ini. Nah, ini kita berangkat on the way-nya itu jam 6 pagi, dan Bocan udah sempet request breakfast box sama hotelnya biar bisa sarapan di kapal. Kalau untuk harga kapalnya itu yang 6 jutaan itu udah termasuk sama sama makan siang, snack, sama air mineral. Nah, tapi belum termasuk sama biaya tiket masuk ke kapal komodo dan juga biaya nerbangin drone, dan ada biaya parkir kapal sama tipnya juga. Nanti kita bahas satu-satu, tapi kita langsung jalan aja dulu ya. Nah, ini dermaganya. Itu bukan dermaga, itu kayaknya jogging track yang dibikin pemerintah deh, beda. Nah, ini baru dermaganya nih Bobers. Di sini banyak kapal-kapal bersandar. Jadi kalau misalnya Bobers tuh nggak punya waktu banyak gitu ya buat sailing berhari-hari di tengah lautnya, Bobers bisa ambil yang one day trip ini. Jadi dari one day trip ini kita bakal ngunjungin sekitar 6 tempat wisata yang terkenal banget di Labuan Bajo, kayak Pulau Komodo, terus Pantai Pink, sama Pulau Padar, terus Pulau Kanawa, dan Manta Point. Pokoknya banyak deh, nanti kita lihat. Nah, ini Bobers jangan komplain Bocan pakai topi ditumpuk 3 karena anak-anak gak mau pakai topi. Dan ada beberapa hal yang harus Bobers siapin kalau mau ikut trip ke Labuan Bajo ini, maksudnya ikut Hopping Island. Yang pertama pasti bawa topi atau sunglass. Kalau Bocan lupa tuh bawa sunglass, Bocan cuma ingetnya bawa topi doang karena kan panas banget, namanya kita mau keliling pulau. Terus yang pasti pakai sunblock karena juga panas banget. Bobers pakai baju renang pun itu mataharinya masih nembus, jadi kayak cetakan bikini gitu. Terus yang kedua, kalau untuk air mineral sih udah dibawain sama kapalnya, jadi kita udah nggak perlu beli air lagi. Nah, ini cuma sarapan doang nih Bobers. Tadi Bobers bisa request dari hotel yang Bobers inepin. Nah, ini kita lihat sarapannya ya. Tadi tipsnya cuma sunglass, topi, sunblock, sama baju renang sih. Nah, ini kita berangkat jam 6 pagi ditemani matahari pagi. Kita akan menjelajah lautan, menjelajah pulau-pulau di Pulau Komodo ini. Ini bagus banget Bobers. Jadi kita bisa lihat banyak pulau-pulau kecil. Kelihatannya sih awalnya masih yang biasa gitu ya, pulau kecil yang cuma ditanemin kayak padang savana gitu. Tapi nanti makin deket ke Pulau Padar bakalan makin ketemu pulau-pulau bagus yang bentuknya tuh kayak di film Jurassic Park. Tapi sepanjang perjalanan itu kita bakalan disuguhin pemandangan yang indah banget, laut biru, terus juga gugusan pulau-pulau yang kayak apa sih namanya, kayak kue cucur kali ya, di tengah laut gitu, bagus banget.
Nah ini kita lihat petanya ya Bobors. Tempat pertama yang mau kita kunjungin itu adalah Pulau Padar. Kenapa Pulau Padar tuh harus pertama? Karena kalau misalnya Bobors datangnya tuh kesiangan, bakalan capek banget. Hikingnya lumayan berat, walaupun itu anak tangganya udah gampang lah ya, cuma di paling atas doang tuh yang perlu hiking, bener-bener hiking susah dikit gitu. Tapi kita bakalan naikin 800 anak tangga yang itu akan menguras fisik banget, apalagi buat Bobors yang gak pernah olahraga kayak Bocan. Aduh, 5 menit 2 menit sekali kayaknya ya butuh istirahat deh pokoknya. Jadi kenapa harus Pulau Padar pagi-pagi? Karena kalau siang pertama makin panas dan itu makin rawan dehidrasi, makin capek. Jadi usahain Bobors itu jam 8 lah ya, paling siang tuh jam 8 udah harus sampai Pulau Padar. Dan untuk trekkingnya, kalau misalnya normal itu katanya sih cuma makan waktu 45 menit, tapi nggak tahu ya normal versi siapa. Kalau Bocan itu 2 jam tapi itu 2 jam karena ngedrone, terus naik turun terus kan bawa anak juga, jadi Bocan tuh baru turun sekitar jam 10-an gitu Bobors. Nah ini kita udah mau sampai ke Pulau Padarnya. Di sini banyak kapal-kapal yang lagi sailing, kayaknya tuh yang nginep-nginep gitu ya. Tapi ada juga tuh kapal-kapal yang one day trip juga. Biasanya sih rata-rata yang one day trip dia pakai speedboat karena lebih cepet kan jaraknya, jalannya gitu, biar kejar kemana-mananya tuh cepet waktunya. Nah sekarang kita udah sampai di Pulau Padar. Aduh kalau lewat drone enak ya, nggak perlu nanjak udah langsung bisa lihat pemandangannya. Tapi sebagai manusia kita butuh perjuangan Bobors. Nah ini kita lagi antri dulu nih buat parkir kapal ya. Terus lautnya Bobors lihat itu di bawah jernih banget, kelihatan langsung ikan-ikannya. Nah kita sampai Pulau Padar itu sekitar jam 8 pagi. Di sini udah ada yang lagi turun juga, ada yang lagi naik ya, tergantung. Biasanya kalau yang udah turun dia datang tuh sekitar jam 5-an kali ngejar sunrise. Makin pagi sih makin enak Bobors, tapi kalau Bobors yang bukan morning person ya males bangunnya kali ya. Dan ini kita mau beli karcisnya dulu Bobors. Jadi kalau untuk biaya kapalnya tuh belum termasuk sama karcisnya ya. Jadi kita perlu bayar karcis lagi di sini, tapi anak-anak Bocan tuh free. Jadi yang dihitung cuma dewasanya doang. Karcisnya kalau nggak salah itu 125 atau berapa ya. Pokoknya jadi 2,5 dia berdua gitu. Nah itu tadi suami udah bekal air minum. Terus di sini juga ada banyak rangernya. Kayak ranger sih, kalau ranger tuh yang di Pulau Komodo, tapi ini ke guide-nya gitu Bobors. Jadi dia kayak berjaga di atas, terus nerangin hal yang boleh sama yang tidak boleh saat nanjak. Terus kadang bantuin juga. Nah kita tuh nggak boleh buang sampah sama sekali. Terus yang kedua lagi adalah nggak boleh berhenti di di tengah jalan. Jadi itu bakalan ganggu orang. Kalau mau berhenti harus minggir dulu. Terus kalau untuk biaya drone itu bayar lagi 1,5. Nah ini baru nyampe tengah, bukan nyampe tengah ya, masih berapa persen udah berasa ngos-ngosan. Aduh capek banget, perjalanannya masih panjang tuh sampai ke atas sana Bobors, lihat deh tuh. Terus katanya kita nggak boleh nerbangin drone di tengah lintasan trek, takutnya ganggu orang kan ya, ganggu konsentrasi orang yang lagi nanjak. Jadi kalau mau drone tuh harus di pinggir-pinggirannya aja. Nah ini pemandangannya Masya Allah sumpah cakep banget. Nah ini si adik nggak mau, dia pakai topi padahal udah mulai panas. Kalau si kakak masih mau pakai topi. Oh ya, tip lainnya adalah Bobors harus pakai sepatu yang nyaman biar nggak nyiksa di perjalanan kan. Terus juga sama pakai baju yang nyaman, sama bawa power bank karena tripnya kan seharian, pasti kadang baterai tuh nggak cukup kan, baterai handphone, baterai segala macam. Jadi Bobors harus bawa power bank juga. Nah ini ada spot yang katanya ini di foto uang 50 ribuan nih Bobors. Ini ada spot aslinya di sini. Tuh. Keren ya, gugusannya panjang pulaunya. Nah ini Bocan nyerah. Bocan udah nyerah sumpah. Udah gak sanggup lagi rasanya. Ini kita skip ya. Perjalanannya pokoknya banyak, gak bisa ngerekam tiap langkahnya. Tapi Bocan udah sanggup cuma sampai sini doang. Alasannya sebenarnya bisa dipaksain, cuma lebih ke treknya sih Bobors. Bocan gak bisa kalau harus manjat ke yang gak ada pegangannya itu. Terus
anak-anak kan juga susah kayaknya ya. Nah nih jalannya harus sampai yang kayak gini. Enggak, ini pas udah nyampe atas nih Bobers. Ini adalah spot teratasnya. Wah, suami pasti bangga banget dia bisa nyampe paling atas sini, sedangkan Bocan gak nyampe. Akhirnya tuh suami sama Mas Rido tuh guide yang baju biru tadi, dia yang nemenin. Suami sama Mas Rido doang yang naik. Bocan berhenti di tempat tadi, udah gak sanggup lagi rasanya. Aduh, tapi Bocan cukup bangga sama diri sendiri. Kalau misalnya ini ya curcol colongan lah ya, anggap Bocan tuh letoy banget Bobers, letoy banget. Jalan sering banget jatuh sampai udah setua ini masih sering jatuh gitu. Dan buat sampai ke sini ini bukan perjalanan yang gampang. Kalau buat Bobers yang normal kakinya, yang normal fisiknya, ya gampang gitu doang gitu. Tapi buat Bocan ini udah kayak aduh, terima kasih kaki, walaupun letoy bisa sampai atas tuh rasanya terima kasih udah nemenin Bocan sampai ngelangkah sejauh ini, walaupun tiap jalannya tuh nggak gampang, tapi bersyukur akhirnya udah satu wishlist tercentang kan. Dan setelah ngedrone udah sampai atas, ya foto-foto lah ya, at least mengabadikan kemenangan mengabadikan kemampuan kaki ini buat sampai atas. Sekarang kita lanjut turun. Nah ini Bobers lihat deh, air pantainya aja tuh sejernih ini, ya ampun. Labuan Bajo tuh kenapa cakep banget. Semoga next Bocan bisa ke Raja Ampat juga ya. Tuh speedboatnya aja kelihatan kayak melayang gitu Bobers, saking beningnya. Bocan turun itu sekitar jam 10, dan habis ini kita mau lanjut ke Pantai Pink. Sebenarnya bisa langsung ke Pulau Komodo dan baru ke Pantai Pink, cuma kayaknya Mas Rido tuh kasihan ngelihat Bocan udah capek banget, jadi dia ngajak ke Pantai Pink biar Bocan bisa istirahat. Kalau ke Komodo kan kita harus jalan lagi tuh, harus nyari komodonya. Kadang untung-untungan Bobers, jadi komodonya tuh nggak tiap hari ada di depan. Kadang kita harus sampai masuk ke hutan buat nemuin komodonya. Nah jadi buat berasumsi komodonya susah, mendingan kita istirahat dulu di Pantai Pink. Dan dari Pulau Padar ke Pantai Pink ini nggak terlalu jauh. Kalau tadi kan dari La Prima, dari hotelnya ke Pulau Padar tuh sekitar 2 jam. Nah tapi kalau dari Pulau Padar ke Pantai Pink sama Pulau Komodonya nih udah sekitar setengah jam doang Bobers. Dan kita sampai di Pantai Pink. Sumpah ini pantai tercantik dan ternyaman yang pernah Bocan jejakin. Pasirnya tuh halus banget dan pantainya bagus banget Bobers. Gimana ya cara ngasih taunya, pokoknya ini bagus banget. Kadang banyak pantai yang cakep tapi kalau diinjak tuh sakit gitu kan. Nah kalau ini tuh halus banget, ini udah kayak nginjek tepung atau bedak, beneran halus, nggak ada sakit-sakitnya. Terus Bobers bisa lihat pasirnya seping ini. Terus rasanya tuh enak aja berenang di sini karena ombaknya nggak terlalu gede. Terus kiri kanannya tuh juga gugusan pulau yang cakep banget. Sumpah ini perfect banget. Kenapa orang harus banget datang kemari, karena Bobers bisa lihat sendiri ini bagus banget. Dan kita bisa berenang sampai ke tengah sini nih Bobers, sampai yang ke biru-birunya itu nggak ada ombaknya. Jadi aman buat Bobers yang nggak jago berenang, dan buat anak juga cukup aman lah ya, asal diawasin tetap. Nah kita mau jajan nih Bobers. Sebenarnya tadi udah sarapan, cuman namanya anak-anak tuh kadang kalau dikasih nasi kan makannya susah ya. Jadi ya udah kita makan lagi di sini. Kita mau pesen mie instan favorit ya. Di gunung di laut tetap mie instan tuh harus banget dicobain. Dan tadi tuh Bocan udah berenang di Pantai Pink tuh sekitar setengah jam. Ini jam 11 apa setengah 12 ya, kayak jam 11 Bobers. Kita lanjut menuju ke Pulau Komodo. Sebenarnya masih betah banget di Pantai Pink tadi, cuma karena ngejar ada beberapa tempat yang mau didatengin kan, jadi nggak bisa lama-lama di Pantai Pinknya. Nah ini kita ke Pulau Komodo tuh sekitar 15 menit Bobers, karena Pantai Pink sama Pulau Komodo tuh cuma seberangan doang kelihatan. Dari Pantai Pink tuh Pulau Komodonya kelihatan. Nah di sini ada dermaga panjang. Terus kita perlu jalan dulu nih Bobers, dari dermaga sampai ke loket masuknya. Di sini banyak kapal-kapal parkir, dan Bobers bisa lihat airnya tuh di mana-mana jernih. Dari yang di Pulau Padar, Pantai Pink, pokoknya laut di Labuan Bajo nih jernih banget. Dan sekarang kita udah sampai di Taman Nasional Pulau Komodo nih Bobers. Jadi tadi jalan kaki cukup panjang. Terus sekarang kita mau beli karcis masuknya. Ini
karcis masuknya itu 220.000. Nah, ini bayar drone-nya 1 juta nih Bobors. Dan sekarang kita mau beli karcisnya dulu nih Bobors. Jadi untuk biaya tiket masuk ke Pulau Komodonya ini 220.000, terus bayar drone-nya tuh 1 juta. Nah, ini ada surat resminya ya. Tuh, Bocan bayar untuk ngedrone-nya, bukan yang nyolong-nyolong. Dan untuk drone-nya, untuk video drone-nya nanti Bocan akan kasih watermark, karena buat buat dapetin videonya pun ini ada perjuangan biaya dan tenaga. Kita udah bayar tiket masuknya, sekarang kita mau langsung cari komodonya. Jadi setiap tamu itu akan didampingi sama satu ranger. Nah, dia yang bakal ngasih tahu komodonya ada di mana, dia bakal yang nyari jalannya. Terus Bocan beruntung banget karena nggak cuma cuacanya yang bagus, tapi juga langsung dapet ketemu sama anak komodo. Nah, ini anak komodonya nih Bobors tuh. Katanya kalau kata Mas Galih kemarin tuh dia habis nganter orang sampai sekitar 2 jam apa 3 jam gitu, nggak ketemu komodo satu pun. Ketemu tuh pas di akhir setelah dia masuk ke hutan. Nah, hari ini Bocan ngerasa beruntung karena komodonya dapat banyak, terus nggak perlu jalan jauh-jauh. Nah, ini komodo yang santai. Dan kalau komodo itu katanya hidupnya individual Bobors, jadi dia nggak butuh temen dan kadang justru malah saling berantem. Jadi mereka bisa jadi kanibal, makan temennya sendiri. Dan biasanya komodo yang udah tua-tua gitu ya udah nggak mau cari musuh sih, cuma yang santai aja. Nah, ini Bocan males ganti baju, jadi habis berenang di pantai pink tuh bajunya masih basah, langsung ya udah cuek aja. Sedangkan kalau yang lainnya kadang mereka sengaja pakai baju OOTD mungkin buat photoshoot atau apa. Nah, kalau Bocan kayak yang nggak mau ribet, lebih milih bener-bener mau nikmatin, nggak mau pusing sama baju, yang penting ya udah enjoy aja. Jadi gampang berenang, gampang kering kayak gitu. Kalau Bobors mau praktis mungkin pakai baju renang kali ya sama bawa anduk, jadi udah nggak perlu ribet ganti baju. Tapi kalau Bobors yang mau foto-foto ya terserah. Kalau Bocan sih ngerasanya ribet aja, tiap spot harus ganti baju. Nah, ini komodonya banyak banget ketemunya. Terus di pulau ini tuh tadi nggak cuma ada komodo tapi juga ada rusa. Nah, ini nih fesesnya komodo nih Bobors, warnanya putih gitu. Katanya dia habis makan tulang kalau putih gitu. Tuh, terus juga kita diarahin sama rangernya jarak yang aman tuh berapa meter, jadi nggak boleh terlalu deket juga, karena kalau digigit komodo kan walaupun dia nggak berbisa tapi udah banyak bakterinya ya, jadi tetap bahaya. Katanya sempat ada anak kecil gitu digigit tangannya dan harus amputasi, harus dirujuk ke Labuan Bajo, karena sekarang untungnya udah ada rumah sakit gede di Labuan Bajo. Tadi Bocan udah keliling sekitar berapa menit ya, udah dapat beberapa komodo, jadi ya udah kita demi menghemat waktu langsung balik lagi ke kapal. Dan tujuan berikutnya Bocan mau ke Takamakassar. Ini perjalanannya sekitar 25 menit nih Bobors ke Takamakassar. Mungkin karena Bocan tuh di komodonya sebentar, jadi kapal Bocan adalah kapal pertama yang sampai di Takamalaka. Dan beneran masih kosong banget Bobors, jadi enak buat ngedrone, buat foto-fotonya tuh masih sekosong melompong ini. Ini tuh gugusan pasir gitu, kayak pulau kecil di tengah lautan. Dan bagus banget, walaupun pasirnya tuh nggak selembut di pantai pink tadi ya, tapi sumpah ini pemandangannya cakep banget. Ombaknya tuh nggak terlalu kencang Bobors, jadi kalau di pinggiran Bobors masih bisa berenang, nggak perlu takut keseret ombak. Bobors bisa lihat ya, kalau yang birunya tuh masih biru muda, itu berarti belum terlalu dalam. Nah, ini Bocan kapal pertama yang bersandar di Takamakassar hari itu. Kok ingetnya tuh Takamalaka terus Takamakassar, ini namanya Takamakassar. Cakep banget nih buat Bobors yang kemarin bertanya-tanya pulau itu pulau apa sih Bocan, yang ada di intro video ini namanya Takamakassar, adanya di Labuan Bajo. Bobors juga harus kemari. Nah, di sini anak-anak bisa main pasir, bisa berenang. Nah, karena Bocan yang tadi Bocan bilang Bocan gak mau ribet biar gampang nyemplungnya, jadi udah baju satu itu udah dipakai buat berenang kemana-mana. Nah, ini lautnya, airnya jernih banget. Terus tadi tuh pas masih di kapal Bocan sempat lihat ada kura-kura, ada bintang laut. Jadi biota lautnya di sini banyak banget Bobors. Dan ini adalah makan siangnya. Jadi ini makan siang yang dari kapal ya. Dapat 4 porsi karena 4 orang. Ada pecel ayam sama sayur. Kita udah
makan sambil main-main di Takamalaka. Sekarang kita mau ke Manta Point. Dan ini lokasinya juga nggak jauh Bobors dari Takamalaka tadi. Jadi kalau di Manta Point ini kita nyari arus air yang beriak kayak gini. Katanya kalau arus airnya tuh lumayan kenceng dan beriak, maksudnya beriak kayak tadi, itu favoritnya Manta buat pada berenang. Nah khusus Manta Point ini yang nyemplung suami sama Mas Rido doang sih guide-nya, karena Bocan kagak bisa berenang di tengah laut kayak gini. Dan ini agak susah nih Bobors buat nyari spot di mana mantanya. Kapal tuh sempat beberapa kali bolak-balik karena nggak ketemu. Terus ada di sana ngejar gitu. Nah ini akhirnya dapet nih satu nih. Tuh itu ikan mantanya Bobors. Terus udah kan ya dapet, nyari lagi gitu. Ternyata nyebur kedua ini nih yang the bestnya nih pas nyebur kedua. Kalau tadi kan agak jauh ikannya, di sini nih ada plot twist. Ada plot twist Bobors. Jadi ada ikan di depan gitu ya, suami ngejar gitu kan, wah itu ikannya gede gitu. Kalau kita yang di kapal tuh cuma teriak-teriak doang, itu ikannya gede, itu ikannya gede, nunjuk-nunjuk gitu doang gitu. Nah ternyata tahu-tahu ikannya muncul dari belakang sini dong. Tahu-tahu ikannya muncul dari belakang. Keren banget. Katanya ini tuh sensasinya deg-degser gitu Bobors. Dan beda lah ya sensasinya berenang di kolam renang sama ketemu sama ikan manta di laut lepas tuh beda banget pastinya. Dan udah ketemu Manta Point. Sekarang kita mau ke Pulau Kanawa. Ini adalah destinasi terakhir nih Bobors. Di sini kita bisa snorkeling sepuasnya karena ikannya tuh banyak banget dan katanya ini lautnya paling jernih. Kalau Bocan sih favoritnya tadi di Pantai Pink sih buat berenang. Nah kalau buat snorkeling katanya Pulau Kanawa ini pantainya paling bagus. Terus di sini kita perlu bayar parkir kapal senilai 50.000. Itu karena speedboat kecil ya. Mungkin kalau yang gede 100.000 atau berapa Bocan kurang paham. Ini juga Bocan yang bayar, jadi belum termasuk sama tiket kapalnya. Nah Bobors harus sedia roti sih, cuma karena Bocan udah disiapin semua sama kapalnya, jadi udah enak gitu, kayak nggak perlu bawa apa-apa lagi. Nah ini kita bisa kasih makan ikan nih pakai roti di sini. Tuh bawah lautnya cantik banget. Aduh, Bocan ngerasa puas banget sama one day trip ini. Walaupun ini cuma seharian, tapi puas banget karena bisa nyemplung di banyak spot kayak di Takamalaka, di Pantai Pink, sampai di Kanawa nih Bocan bisa nyemplung. Cuma di Manta Point doang yang Bocan nggak bisa nyemplung. Jadi kalau Bobors bertanya-tanya sehari itu bakalan puas atau enggak, Bocan sih ngerasa puas banget ya. Karena justru kalau yang berhari-hari itu sensasi yang Bobors cari beda lagi. Itu adalah sensasi yang pengen ngerasain hidup di tengah laut. Tapi kalau buat nikmatin wisatanya, nikmatin pesona alamnya, Bocan rasa sehari udah cukup. Dan itu kan harga kapalnya 6 juta ya Bobors. Itu kapasitasnya bisa untuk 10 orang. Jadi kalau misalnya Bobors nih rame-rame gitu 10 orang, bisa patungan jadi 600 ribuan. Dan sekian Hopping Island di Labuan Bajo bareng Bocan. Semoga bisa menghibur Bobors. Walaupun Bobors lagi di rumah aja, bisa lihat ijo-ijo, bisa lihat biru-biru. Aduh ini cakep banget pokoknya. Dan bisa nambah informasi buat Bobors yang bawa kemari. Terima kasih buat Bobors yang udah nonton. Dan terima kasih buat Bobors yang selalu nemenin perjalanan Bocan kemanapun. Sehat-sehat Bobors, dadah.